Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 2114010031. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang mana dengan mata kuliah tafsir. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang, amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kamu, as-siyam, berpuasa. Kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, ala atas alladzina, orang-orang, min qablikum, dari sebelum kamu, la'allakum tattaqun, la'allakum, supaya kamu, agar kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, ayyam, beberapa hari, ma'dudat, yang tertentu, atau beberapa hari yang telah ditentukan. Maksudnya adalah bahwa puasa Ramadan itu ditentukan harinya, yaitu dikerjakan atau dilaksanakan faman kana minkum, maka barang siapa, kana adalah, minkum, di antara kamu, maridon, yang sakit, au ala, atau atas, safarin, atau atas orang dalam perjalanan, fa'iddatum, maka hitunglah, min, dari, ayyam, hari-hari, ukhar, yang lain. Maksudnya adalah, maka barang siapa di antara kamu, adalah di antara kamu itu orang yang sakit atau dalam perjalanan, tidak melaksanakan suatu ibadah puasa, maka hitunglah hari-hari ketika tidak melaksanakan suatu ibadah puasa dan diganti dengan hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, wa 'ala, dan atas, alladzina, orang-orang, yutiqunahu, yang mereka tidak bisa melaksanakan puasa atau berat melaksanakan puasa, disebabkan karena sudah tua atau sudah sangat tua, jadi tidak bisa melaksanakan suatu ibadah puasa, maka fidyatun, maka membayar fidyah atau denda, ta'amu miskin, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a, maka barang siapa, tatawwa'a, yang mengerjakan, yang ia mengerjakan dengan kerelaan hati, khairan, suatu kebajikan atau suatu kebaikan, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu, dan bahwa yang puasa itu, bahwa puasa itu, khairul lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Selanjutnya itu penafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, itu menjelaskan tentang
perintah melaksanakan ibadah puasa. Yang mana dalam ayat ini jelaskan bahwa diwajibkan puasa itu bagi amanu, orang-orang yang beriman. Itu puasa Ramadan ini diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Yang mana dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu juga diwajibkan bagi orang-orang sebelum kita. Tujuan dari pelaksanaan suatu ibadah puasa ini adalah tidak lain agar la'allakum tattaqun, agar kehidupan kita, agar kita itu menjadi, agar mudah-mudahan kita itu dengan melaksanakan ibadah puasa itu menjadi orang-orang yang tattaqun, yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mendapat posisi yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang paling yaitu menjadi orang-orang yang dilindungi, orang-orang yang terlindungi, orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang mendapat predikat sebagai orang-orang yang terbaik. Selanjutnya dalam ayat 100 tentang keringanan atau ruksah atau pelaksanaan dalam ibadah puasa. Mengenai pelaksanaan ibadah puasa itu dalam ayat ini jelaskan ayyaman ma'dudat, bahwa dalam melaksanakan ibadah puasa itu beberapa hari ma'dudat yang tertentu. Maksudnya adalah dalam beberapa hari itu bahwa puasa Ramadan itu dilaksanakan ketika hari-hari di bulan Ramadan, yaitu waktunya telah ditetapkan. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa yang ada di antara kamu itu seorang yang sakit, maka itu adalah keringanan atau ruksah. Maka bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang sakitnya itu tidak lama, yang mereka tidak sanggup untuk melaksanakan puasa gitu, dan juga atau ala safarin, atau atas orang-orang musafir, orang dalam perjalanan, maka boleh tidak melaksanakan ibadah puasa, boleh melaksanakan atau tidak melaksanakan ibadah puasa asalkan dengan menghitung hari-hari ketika dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya nanti akan diganti dengan hari-hari yang lain atau pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa atau berat melaksanakan ibadah puasa, itu bisa dengan membayar fidyah. Mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, berat melaksanakan ibadah puasa, mungkin karena sudah terlalu tua jadi tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa, dan juga tidak bisa menggantinya dengan hari-hari yang lain, maka boleh dengan membayar yang namanya fidyah atau denda, yaitu dengan ta'amu miskin, memberi makan miskin, seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan, maka barang siapa yang mengerjakan kebajikan atau suatu kebaikan, maksudnya adalah maka baginya itu akan mendapat, maka kebaikannya itu baginya, bahwa siapa yang menginginkan kebaikan maka baik baginya. Allah akan menjadikan kebaikan dan puasa yang dijalankannya itu sebagai yang terbaik baginya. Walaupun ibadah puasa itu sangat sulit untuk dikerjakan, tetapi ibadah puasa itu lebih baik baginya jika mereka itu in kuntum ta'lamun, jika mereka itu orang-orang yang mengetahui, yaitu mereka itu mengetahui. Selanjutnya itu kesimpulan pendidikan mengenai surah Al-Baqarah ayat 183-184 itu menjelaskan tentang pendidikan ibadah, yang mana dalam ayat ini dijelaskan tentang pendidikan ibadah puasa Ramadan, yang mana tercakup 3 hal di sini, itu mengenai hukum dari puasa tersebut, sejarah puasa, dan teknis atau cara melaksanakan ibadah puasa. Hukum melaksanakan puasa ini telah jelas jelaskan di sini, alladzina min qabli, adalah wajib dengan catatan bagi orang-orang yang beriman, amanu, bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua itu sejarah puasa, bahwa puasa ini juga telah dilaksanakan, telah dijalankan oleh orang-orang sebelum kita, dan
tujuan dari itu semua adalah untuk mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu teknis atau cara-cara pelaksanaan ibadah puasa, tentang waktu pelaksanaannya, tentang kapan pelaksanaan ibadah puasa itu, keringanan-keringanan melaksanakan ibadah puasa, dan denda atau rukhsah dan denda bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, dan lain sebagainya. Tentang kebaikan yang kita lakukan itu adalah lebih baik bagi kita, puasa yang kita lakukan itu lebih baik bagi kita jika kita mengetahui. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.